Titrasi nitrimetri merupakan titrasi yang dipergunakan dalam analisa senyawa-senyawa organik khususnya untuk persenyawaan amina primer. Penetapan kuantitas zat didasari oleh reaksi antara fenilamina primer atau aromatik dengan natrium nitrit atau NaNO2 sebagai pentiter dalam suasana asam. Pada suasana asam, NaNO2 berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel yang akan dititrasi dan membentuk garam diazonium. Adapun indikator yang digunakan dalam titrasi nitrimetri ini antara lain campuran metilen biru dengan tropeolin OO dan campuran amilum dengan kalium iodida. Cara kerja dari praktikum ini pertama-tama dilakukan pembuatan larutan standar sekunder kalium permanganat. Sebanyak 3,16 gram kalium permanganat dilarutkan dalam 1 liter aquades. Kemudian larutan dididihkan selama 15-20 menit, kemudian disaring dengan glass wall. Larutan yang sudah disaring ditampung dalam botol bersih bebas lemak dan ditutup. Apabila terbentuk endapan, lakukan penyaringan kembali. Untuk pembuatan larutan standar primer, ditimbang sebanyak 6,3 gram garam oksalat 0,1 N, dilarutkan dengan 1 liter aquades dalam labu ukur, kemudian dikocok sampai dengan homogen. Untuk pembakuan larutan kalium permanganat, dipipet 10 ml asam oksalat, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan 6 ml asam sulfat 4N dan dipanaskan pada temperatur 80 sampai dengan 90 derajat Celcius. Kemudian dititrasi dengan larutan kalium permanganat 0,1 N sampai terbentuk warna rose atau merah muda. Untuk penetapan kadar hidrogen peroksida, dipipet 10 ml hidrogen peroksida ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 6 ml asam sulfat 4N. Kemudian dipanaskan pada temperatur 40 derajat Celcius sambil dititrasi dengan larutan kalium permanganat. Titrasi dilakukan sampai terbentuk warna rose atau merah muda. Penetapan kadar hidrogen peroksida dapat dilakukan dengan metode titrasi permanganometri. Kalium permanganat bertindak sebagai oksidator, sedangkan hidrogen peroksida bertindak sebagai reduktor. Saat proses titrasi, kalium permanganat yang berwarna ungu akan berubah warna menjadi bening. Hal ini terjadi karena kalium permanganat memiliki atom mangan dengan keadaan oksidasi +7. Reaksi dengan hidrogen peroksida akan mengubah atom mangan tersebut menjadi keadaan oksidasi +2, yang menyebabkan kalium permanganat kehilangan warna ungu. Produk sampingan dari reaksi ini adalah dihasilkannya gas oksigen dan molekul air yang ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung udara. Proses titrasi dilakukan dengan penambahan asam sulfat dengan tujuan untuk memberikan suasana asam saat titrasi. Titrasi dilakukan dalam suasana asam karena apabila dalam keadaan netral atau basah, akan terbentuk endapan coklat dari mangan oksida yang akan mengganggu pengamatan titik akhir titrasi. Proses titrasi dilakukan pada suhu 80-90 derajat Celcius untuk mempercepat terjadinya reaksi antara kalium permanganat dengan hidrogen peroksida. Dalam titrasi permanganometri, kita tidak memerlukan indikator eksternal, karena kalium permanganat sendiri dapat berubah warna apabila direaksikan dengan zat lain. Selain itu, titrasi permanganometri harus menggunakan buret berwarna gelap, karena bila kalium permanganat terkena cahaya atau titrasi cukup lama, akan mudah terurai menjadi mangan dioksida, sehingga akan menghasilkan endapan coklat. Titrasi dihentikan apabila titik akhir titrasi telah tercapai, yang ditandai dengan berubahnya warna larutan menjadi warna merah muda. Hasil yang didapatkan dari penetapan kadar hidrogen peroksida adalah sebesar 0,3162%. Kelebihan dari titrasi permanganometri ini adalah mudah dan efektif karena larutan kalium permanganat dapat berfungsi sebagai indikator. Nah, kalium permanganat yang berwarna ungu bila direaksikan dengan H2O2 akan terbentuk ion Mn yang berwarna bening atau tidak berwarna. Penetapan kadar hidrogen peroksida ini menggunakan kalium permanganat dan bertindak sebagai titran autoindikator.